Keren, IKN akan memiliki koridor satwa. Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air Otorita Ibu Kota Nusantara, (OIKN), Pungki Widiaryanto, mengatakan sebagai kota hutan IKN juga harus ramah satwa. Salah satu strategi mewujudkan hal tersebut adalah menyusun koridor satwa. Pungki menjelaskan, definisi ramah satwa tersebut ialah bagaimana caranya merancang IKN bisa melestarikan lingkungan atau konservasi. Di sisi lain, juga memenuhi pembangunan IKN secara terstruktur. Kalau dari kami ada beberapa strategi, yang pasti dengan menyusun rencana koridor. Dalam artian menghubungkan habitat satwa dari hutan lindung Sungai Win, hutan Hutani, hutan Tahura, dan hutan alam di belakang IKN, kata Pungki, akhir pekan lalu. Jika dalam penyusunan koridor satwa tersebut terdapat pembangunan jalan yang memutus koridor, Pungki mengatakan, nantinya akan dibuat underpass atau jembatan. Sehingga koridor atau jalur tersebut tetap bisa dimanfaatkan oleh satwa. Itu tujuannya adalah supaya si satwa tersebut memiliki koridor atau memiliki jalur untuk berlalu lalang, jelasnya. Kendati demikian, sambung Pungki, dalam mewujudkan IKN menjadi kota hutan masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Memang masih banyaknya tambang, sawit, kebun, dan lain sebagainya, lanjutnya. Sebagai perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat, LSM, di bidang konservasi, Juli Arta Bramansa, mengatakan dari informasi yang diterimanya ada perbedaan satwa yang antara zona kota dan zona hijau dalam IKN. Di zona kota, satwa yang ada ialah satwa yang terbiasa ada di perkotaan seperti burung gereja, burung merpati, dan lain-lain. Sedangkan, lanjut Arta, pada zona hijau akan ada satwa yang merupakan spesies khusus seperti orang utan dan beruang madu yang berarti spesies tersebut jarang bersinggungan dengan manusia. Makanya kalau di IKN 65% bentuknya koridor. Itu harusnya zona khusus yang minim manusianya, jelasnya. Lebih lanjut, Arta menjelaskan, manusia dan satwa yang hidup berdampingan bukan berarti harus bersebelahan dalam arti harfiah. Namun ada zona tersendiri antara satwa dan manusia. Mungkin ada titik temu bareng, tapi garisnya tipis. Berdampingan bukan berarti kita duduk bareng. Tapi kita tahu dia ada di situ, yang di kota ya di kota, kata Arta. Menurutnya, pengelolaan zona tersebut harus dilakukan dengan serius dan diperkuat protokolnya. Sehingga ke depan masyarakat penghuni IKN bisa cukup maju untuk hidup berdampingan dengan satwa tanpa harus saling mengganggu. Harapan kita 25 tahun lagi bisa ya orang IKN itu cukup maju untuk bisa dibilang tidak boleh ke sini, ke sana. Harusnya bisa cukup tahu, ucapnya. Pemkab Penajam hapus aset 613 miliar rupiah karena masuk wilayah IKN. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, bakal menghapus sejumlah aset daerah senilai 613 miliar rupiah yang berada di Kecamatan Sepaku dan masuk wilayah Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, IKN, untuk diserahkan kepada pemerintah pusat. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, BAD, Kabupaten Penajam Pasir Utara Muhajir dihubungi di Penajam, Minggu, mengatakan Pemkab melakukan pencatatan aset daerah di Kecamatan Sepaku yang masuk wilayah IKN. Setelah melakukan pencatatan jumlah aset daerah yang masuk wilayah IKN, seluruh aset itu akan dihapus dari daftar aset milik pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Berdasarkan peraturan, aset daerah yang secara garis batas masuk wilayah IKN otomatis atau dengan sendirinya menjadi milik pemerintah pusat. Hasil dari pencatatan aset milik pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara di Kecamatan Sepaku dan masuk wilayah IKN nilainya sekitar 613 miliar rupiah, katanya. Aset-aset itu terdiri atas aset tanah dengan nilai 15 miliar rupiah, bangunan gedung, peralatan mesin, jalan, jaringan irigasi, dan sejumlah aset lainnya. Dalam melakukan pencatatan aset daerah,
kata Muhajir. Pihaknya telah bersurat kepada seluruh SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, atau OPD, organisasi perangkat daerah, untuk mengamankan aset tanah, bangunan, dan lainnya. Kami minta SKPD mengecek kembali apakah aset yang dimiliki itu benar-benar milik OPD dan dilengkapi legalitas atau tidak, tambahnya. Dengan dipindahkannya Ibu Kota Negara Indonesia ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Pasar Utara, yakni Kecamatan Sepaku, pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara meningkatkan pengamanan aset daerah. Aset-aset daerah yang berada di kawasan IKN untuk sementara masih dalam status kepemilikan pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara. Namun, aset milik pemerintah kabupaten yang masuk wilayah IKN itu nantinya akan diserahkan kepada pemerintah pusat, imbuh Muhajir. Investor bangun hotel stasiun kafe di IKN, September. Menteri Investasi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan investor sudah berencana memulai pembangunan infrastruktur seperti hotel, stasiun, kafe, hingga jaringan telekomunikasi pada September 2023. Saya kan janji ke kalian bulan September, mereka sudah akan membangun groundbreaking untuk membangun hotel, akan membangun taman-taman, akan bangun tempat pertemuan, olahraga, kafe, untuk anak-anak muda, stasiun untuk transportasi, telekomunikasi, kata Bahlil saat ditemui usai ASEAN Investment Area, AIA, Council Meeting ke-26 dalam rangkaian pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN, AEM, ke-55 di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu. Bahlil enggan menyebutkan nilai spesifik investasi yang masuk ke IKN. Namun dia memastikan beberapa perusahaan swasta sudah menyatakan komitmennya untuk membangun infrastruktur dan fasilitas umum di IKN. Dia juga menjamin bahwa puncak upacara peringatan HUT RI pada 2024 akan digelar di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, apalagi kemarin Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid sudah melakukan upacara di IKN. Jadi jangan kalian pikir investasi itu hanya asing. Ketum Kadin yang punya anggota puluhan ribu sudah upacara di IKN, kata dia. Menurut Bahlil, tidak ada syarat menyulitkan yang diminta investor swasta untuk membangun infrastruktur di IKN. Dia juga menyebut tidak ada perlakuan khusus terhadap satu atau segelintir investor di IKN. Andaikan ada yang meminta sweetener, ini masih dalam kerangka aturan. Tidak mungkin pemerintah beri sweetener yang tidak dalam kerangka aturan. Tidak ada perlakuan khusus, yang ada semua sama, ujar Bahlil. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dalam laporannya kepada Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, pada rangkaian upacara peringatan HUT RI di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 17 Agustus melaporkan progres pembangunan IKN masih sejalan dengan rencana. Tentang progres, masih on the right track. Setelah ini nanti ada juga investor swasta yang akan memulai membangun kota Nusantara menjadi kota yang tidak hanya layak huni, namun juga dicintai, kata Bambang, Kamis, 17 Agustus 2023. Bambang juga melaporkan bahwa telah dilakukan upacara peringatan HUT ke-78 RI pada 2023 di IKN, Kalimantan Timur, dengan peserta para pekerja di IKN, aparat TNI dan Polri, masyarakat adat, dan juga berbagai diaspora dari beberapa negara. Para pekerja akan kembali bersemangat memenuhi target-target yang akan kita raih utamanya pada tahun 2024, di mana Bapak Presiden akan memimpin upacara di lokasi IKN ini, katanya.